Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 15 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tidak Seperti Biasanya. Tidak seperti biasanya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami hidup bersama dengan Tuhan, maka kami menjadi tidak seperti biasanya. Ada kebiasaan yang diubah oleh Tuhan menjadi kebiasaan-kebiasaan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari kecil, dari kita terlahir sampai kita hari ini, kita punya kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lain. Kebiasaan bangun tidur, ada yang lebih siang, ada yang lebih pagi. Saya termasuk yang orang pagi, jam 4 sudah bangun. Kadang-kadang setengah 4 sudah bangun. Ada orang yang sudah terbiasa makan nasi. Orang Indonesia makan nasi. Orang Asia rata-rata makan nasi. Tapi mereka yang di 4 musim, mereka makan roti dan keju. Kita makan singkong. Sahabat perjalanan, itu kebiasaan yang tidak ada sangkut paut dengan kebenaran dan juga dengan kesalahan. Namun sewaktu kita sudah di dalam Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak boleh lagi seperti biasanya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada ayat yang berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Namun jikalau kita balikkan, kebiasaan yang baik itu menghilangkan kebiasaan yang buruk. Sewaktu seseorang itu hidup bersama dengan Tuhan dan bersama dengan dunia, bersama dengan dosa, tentu itu suatu hal yang sangat jauh berbeda. Sewaktu kita terbiasa hidup di dalam dosa, maka benih-benih dosa, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Tetapi sewaktu apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tatkala seseorang itu hidup bersama dengan dunia, lalu kemudian mengambil kebiasaan-kebiasaan dunia, budaya-budaya dunia, tingkah laku dunia, maka kita akan hidup di dalam dunia, dalam artian bukan tinggal di dalam bumi ini, tapi di dalam keberdosaannya. Di dalam keberdosaannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita bermain air, kita akan basah. Sewaktu kita dekat api, kita berpotensi terkena api, terbakar. Sewaktu kita, saudara-saudara, masuk ke dalam sebuah ruangan, ruangannya itu biasanya ada bau-bau tertentu. Misalkan Anda masuk ke pabrik roti, di sana sedang pembakaran roti, lalu Anda masuk dalam satu jangka waktu tertentu, lalu keluar, maka baju Anda semuanya menjadi bau roti. Jadi artinya itu pergaulan itu, kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kita terjun, kita masuk di dalamnya. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi susah dan mudah, sebetulnya sesuatu kebiasaan yang benar diubah menjadi buruk itu juga susah. Yang buruk untuk menjadi baik juga susah. Jadi kebiasaan itu baik buruk diubah itu tidak gampang. Orang yang terbiasa murah hati, saya bertemu dengan seorang ibu yang sangat murah hati. Ya, ketemu orang, pekerjaan dia tuh tiap hari adalah memberi. Saya bingung. Ibu ini adalah mungkin suaminya yang memang dia juga atau ada bisnis atau bagaimana. Tapi tiap hari saya bertemu dengan ibu ini, setiap ketemu dia sedang memberi makanan, memberi perhatian, sedang mendoakan orang lain, kerjaannya memberi. Kalau kemudian saya berkata kepada ibu, ibu tolong bisa nggak 1 minggu kebiasaan memberinya itu dihentikan. Saya percaya dia akan sulit merubah kebiasaan itu.
Sama juga dengan orang yang punya kebiasaan buruk. Tiap hari gosip, pagi, siang, malam gosip. Tiap hari gosip, membicarakan orang, membicarakan kekurangan orang, membicarakan dosa orang. Maka kita coba suruh orang yang bersangkutan, 1 minggu, ibu, bapak, tolong tidak gosip, 1 minggu saja. Pasti itu susah sekali dan itu menyengsarakan buat dirinya. Jadi artinya kebiasaan itu sesuatu yang tidak mudah diubah. Namun tak kalah seseorang itu sudah di dalam Kristus, apa yang firman katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada yang mengatakan saya udah ikut Yesus, tapi untuk berubah itu susah. Benar, saudara ikut Yesus tapi engkau tidak hidup di dalamnya. Tetapi sewaktu engkau hidup di dalamnya, engkau berkecimpung, engkau bergaul dengan Yesus, bergaul dengan firman-Nya. Setiap hari engkau bergaul, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Sama dengan Anda menulis dengan tangan kanan, suruh merubah menjadi tangan kiri, itu sulit karena itu kebiasaan. Demikian juga yang menulis dengan tangan kidal, tangan kiri, suruh berubah menjadi tangan kanan, itu juga tidak mudah. Tatkala seseorang itu sudah terbiasa bergaul dengan kebenaran, hidup dalam kebenaran setiap hari, pagi, siang, malam, memikirkan firman Tuhan, kemudian mencoba melakukan, diulang-ulang, dilakukan lagi. Tatkala itu menjadi sebuah kebiasaan, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi sesuatu yang sudah biasa akan menjadi sebuah kebahagiaan dan engkau nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan itu yang Alkitab katakan, bagaimana caranya? Engkau harus hidup di dalam Dia. Seseorang yang hidup di dalam Dia, dia akan sama seperti Kristus juga telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sahabat seperjalanan, sehingga susah atau mudah itu tergantung kebiasaan. Kalau kita boleh berkata, engkau tidak seperti biasanya karena engkau sudah beralih dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang buruk, engkau beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu ada ayat yang berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, tapi juga pergaulan yang baik itu menghilangkan kebiasaan yang buruk. Bagaimana caranya supaya kita punya kebiasaan yang baik? Maka bergaulah dengan firman-Nya, bergaulah dengan Tuhan. Perbanyak engkau punya waktu-waktu doa. Bergaulah dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang optimis, orang-orang yang inspiratif. Bergaul dengan mereka, lama-lama kita akan optimis. Orang-orang yang mudah bersyukur, lama-lama kita akan mudah bersyukur. Orang-orang yang memikirkan bagaimana memberkati orang banyak, lama-lama kita akan punya pikiran yang sama, bagaimana kita bisa memberkati orang banyak. Dan itu adalah proses kebiasaan. Sehingga sewaktu ada orang bertemu dengan dirimu, mereka berkata, tidak seperti biasanya. Dulu engkau pemarah, sekarang engkau menjadi orang yang sabar. Dulu engkau suka pinjam-pinjam barang, sekarang engkau menjadi pribadi yang mudah memberi, mudah memperhatikan orang lain. Maka itu berbicara tentang kebiasaan tidak seperti biasanya. Biarlah kebiasaan-kebiasaan Allah, kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik, sewaktu itu menjadi milikmu. Engkau sedang memberkati rumah tanggamu, engkau sedang memberkati orang sekitar, dan engkau sedang memberkati dunia. Dan yang utama, engkau sedang memberkati dirimu sendiri. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak seperti biasanya, meninggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Bagaimana caranya? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan mengadopsi, mengambil kebiasaan-kebiasaan Yesus menjadi kebiasaan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang tidak seperti biasanya. Biasanya kami berlaku buruk, berlaku yang tidak memuliakan Tuhan, namun kami sudah diubahkan oleh Tuhan karena kami hidup di dalam Kristus. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tidak seperti biasanya. Kita mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang baik dari Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.